Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir mundur dan menghantam toko emas di Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Minim petunjuk, kasus penikaman pasangan suami istri di Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ilir Selatan masih belum menemukan titik terang. Meminimalisir kesalahan, ratusan PPK dan KPPS mengikuti bimbingan teknis Pilkada serentak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Pilkada 2024, ratusan PPK dan KPPS mengikuti bimbingan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan saat pelaksanaan selama proses Pilkada. Jelang Pilkada serentak, sebanyak 494 anggota Panitia Pemilih Kecamatan, PPK, dan Panitia Pemungutan Suara PPS se-Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti bimbingan teknik atau BIMTEK yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. BIMTEK ini digelar untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 secara teknis. Ini dilakukan untuk meminimalisir tingkat kesalahan yang selama ini menjadi sumber permasalahan di tingkat TPS. Topik yang dibahas meliputi pengelolaan logistik pilkada, teknik pelatihan efektif, pencegahan dan penanganan sengketa pilkada, etika profesionalisme, serta interaksi dan diskusi. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan tentang mitigasi pelanggaran. Target kita hampir sama seperti BIMTEK biasanya, tapi ini lebih fokus kepada materi tentang persiapan kita pembentukan PPPS, kemudian juga ada dari divisi hukum tentang mitigasi, divisi-divisi yang lain juga ada materi tentang tungsuran dan sebagainya. Peserta yang terlibat? Seluruh PPK dan PPS. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para penyelenggara pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Langkah ini dilakukan dalam rangka turut serta mensukseskan Pilkada Damai yang berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah komunitas ojek online di Kota Palembang menggelar deklarasi Pilkada Damai Sumatera Selatan 2024. Kegiatan ini digelar untuk menciptakan suasana kondusif jelang Pilkada serentak. Pengemudi ojek online atau daring di Kota Palembang yang tergabung dalam koalisi Ojol Palembang ini menggelar deklarasi damai Pilkada Sumatera Selatan 2024. Deklarasi Pilkada Damai bertujuan menyatukan persepsi dan membuat komitmen bersama dengan menciptakan pilkada yang aman dan damai saat pencoblosan 27 November mendatang. Melalui deklarasi Pilkada Damai, masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang tidak terpancing dengan informasi bohong atau hoaks sehingga dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Besar harapan kami juga karena ini saudara-saudara koalisi ojek online Kota Palembang kan tersebar di 107 kelurahan. Kami mengajak untuk mensosialisasikan ke warga-warga tempat tinggal masing-masing. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 untuk menyalurkan hak pilihnya. Kita sudah sosialisasikan kepada rekan-rekan, makanya kita di sini kita kumpulkan para ketua-ketuanya untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun keluarganya masing-masing untuk menyampaikan gunakanlah hak suaranya pada saat di TPS masing-masing dan sampaikan bahwa pemilu ini akan berjalan dengan damai dan sosialisasi akan berjalan dengan terus-terusnya. Deklarasi damai ini juga diharapkan menjadi penyejuk jelang digelarnya Pilkada serentak 2024 di Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Jelang Pilkada serentak 2024 ini, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian Jayadi mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Untuk menjaga keamanan, Polda Sumsel menyiagakan petugas di 17 kabupaten kota yang melangsungkan pemilihan kepala daerah. Jelang Pilkada serentak 2024 mendatang, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi dalam kunjungannya ke Polres Ogan Ilir mengimbau masyarakat Sumatera Selatan untuk tetap menjaga Kamtibmas. Kapolda juga meminta untuk menjaga ketenangan selama perhelatan pesta demokrasi. Perbedaan pilihan calon kepala daerah tak perlu diributkan. Dalam pelaksanaan hari pencoblosan pada 27 November, Polda Sumatera Selatan juga akan menyiagakan pasukan di sejumlah titik tempat pemungutan suara. Saya berharap masyarakat jangan sampai terbelah gara-gara perbedaan pilihan. Alhamdulillah Ogan Ilir ini cuma satu pasang. Ya, satu pasang artinya potensi itu kecil, terbelah, tapi di daerah-daerah lain saya sampaikan seperti itu bahwa proses politik di negara demokrasi ini adalah keniscayaan. Jangan perbedaan pilihan menjadikan silaturahmi kita terus berantakan. Selain menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pada Pilkada serentak 2024 ini, Sumatera Selatan juga melaksanakan pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten dan kota. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Tidak kuat menanjak jembatan, sebuah truk bermuatan pasir mundur dan menghantam toko emas di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akibat kejadian ini toko emas rusak dan 2 orang warga terluka. Toko emas Purnama di Jalan Merdeka, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir rusak setelah dihantam truk bermuatan pasir yang tidak kuat menanjak. Bagian depan toko hancur dan etalase toko juga ikut rusak. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian warga yang berkerumun di lokasi. Meski kondisi toko hancur, tidak ada emas yang hilang karena saat peristiwa terjadi, toko dalam keadaan sepi dan menjelang tutup. Namun, 2 warga terluka atas insiden ini dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Truk yang dikemudikan Supangga ini melaju dari arah Kayu Agung menuju Sungai Menang. Namun, saat mendaki jembatan Bangunjaya, tiba-tiba truk mengalami gangguan sehingga tidak kuat menanjak. Seketika, kendaraan truk pun tak terkendali dan meluncur mundur. Lintasan jalan menurun pun langsung menuju toko emas yang berada di bawahnya. Tabrakan pun tak terhindarkan. Nanjak mundur karena ngoper kopling kurang pas, dia langsung mundur. Di posisi tanjakan kita ngoper gigi. Mobilnya nggak bisa naik ke atas ya? Iya. Pak, Bapak berkendara mobil ini sudah lama, Pak? Sekitar setahunan. Sudah tahunan? Ya. Sebelumnya mobil ini dalam keadaan baik, Pak? Baik. Tidak pernah terjadi apa-apa, Pak. Ya, hari ini, Pak? Ya baru hari ini nih, nah. Beberapa pengendara yang parkir di sekitaran toko emas, tapi yang untuk korbannya sudah kami bawa ke rumah sakit 2 orang. Polisi menetapkan tersangka, Pak? Untuk ini kami belum, karena kami hanya hari ini baru melaksanakan pemeriksaan, sehingga kami belum menetapkan tersangka atau apa, sehingga perlu kami dalami lagi kelalaiannya di mana. Satlantas Polres Ogan Komering Ilir telah mengamankan sopir untuk dimintai keterangan dan juga menyita kendaraan truk yang terlibat kecelakaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.